Hai, di video pertama saya merakit PC dengan budget 5 juta memakai prosesor AMD. Jadi di episode ketiga saya akan merakit PC 5 juta dengan memakai prosesor Intel. Jadi, let's go. Oke, karena di sini kita pakai Intel, jadi kita pakai soketnya LGA 1151 dulu, guys. Kalau yang lebih mahal lagi kalian bisa pakai LGA 2066 atau yang ini udah paling mahal sih 2066. Kalau yang AMD itu kalian bisa pakai yang TR4. Wah, sekarang ada XTR X4 nih, saya baru tahu lagi nih. Oke, kita fokus langsung di Intel dulu. Kita pakai LGA 1151 karena pasarannya emang 1151, guys. Awamnya itu pakai 1151 gitu. Jadi di sini tuh saya udah nentuin saya mau pakai RAM apa. Saya bakal pakai RAM yang 8 GB. Kayaknya sih dia jalannya di 2400 MHz, dan untuk harddisknya di era zaman sekarang itu kayaknya sih sedikitnya sih 1 TB ya, paling sedikit ya. Saya belum tahu mau pakai SSD atau enggak, saya masih lihat dulu budgetnya cukup atau enggak. Tapi yang pasti pengennya sih pakai SSD sih, emang biar bootingnya semua lebih cepat. Oke, langsung pertama tuh kita cari prosesornya dulu. Seminim-minimnya 4 core 4 thread. Jadi di sini kayaknya saya bakal pakai Core i3. Saya nggak tahu uangnya bakal cepat atau enggak kalau baca dari 5 juta. Ayo kita i3 aja deh. i3. Coba kita lihat guys, kita random aja. Kita cari yang 4 core 4 thread. Di sini i3 9100F harganya tuh dari $79 sampai $97. Rekomendasi harga pelanggan. Oke, di sini core udah 4. Kenapa nih? Sip lah, coy X coy, lama amat. Spesifikasi prosesornya udah 4 core 4 thread, udah gila ini. Boleh lah. Frekuensi dasar prosesornya 3,6 GHz, turbo maxnya bisa sampai 4,2 GB. 6 MB, kecepatan bus sampai 8 GT. Apa ya TDP? TDP nya cuma 65 watt. Cukup kecil sih, 65 watt. Cukup besar, cukup kecil ya, lumayan lah. Oke lah, kita pakai yang ini aja guys. Kita pakai Core i3 9100F. Dia udah 4 core 4 thread, harganya 1.300.000, turun 24.000. Oke. Wah, udah 2 juta, gile. Sisa 3 juta dong. SSD gue mikir-mikir lagi bang, power supply. Bisa di overclock gak ya? Versi Z ini pakai apa ya? Seingat gue kalau yang versi, kalau pakai yang apa, motherboard pakai yang Z gitu, biar bisa di overclock. Gue lupa dah. Iya nih, pakai yang Z ini biar bisa di overclock. Wah gila sih, motherboardnya aja mahal-mahal juga ya. Apa? Intel ya. Pakai Astrok lah, jangan pakai yang lain. Astrok yang udah paling murah sih, yang habis itu paling rada kompeten. Coba Astrok, coba gue cari gigabyte. Mahal juga, beda cepet. Asus mahal juga, Asus MSI. Wah udahlah, Astrok aja deh, gue cari yang paling murah aja deh. Astrok H310 HDV, ini HDVS, bedanya 30.000. Kayak cari yang murah-murah dulu deh, mentok budget ini dia. Kayaknya pakai motherboard yang ini dulu deh buat Intel. Oke, kita pakai yang ini dulu, save. Udah 2 juta. Udah 3 juta loh ini. Ini makanya nih guys, kalau yang Intel itu mahal dia. Ini 4 core 4 thread 1,3 nih. Yang di AMD itu bedanya gope ya, beda 500 ribuan kalau nggak salah. SSD kayaknya nanti dulu deh, masih sisa 2 juta. 2.46.000. Udah dapat motherboard, prosesor, RAM sama hard disk. SSD belum dapat. VGA dulu deh. VGA pakai Nvidia aja kali ya. Gue nentuin SSD. Dia udah dapat kipas anginnya, udah pasti dapat lah. Kipas angin dari Intelnya nggak usah beli lagi. Uangnya nyekat banget. Sisa 2 juta. Sisa ya 2 juta. 2 juta gue beli VGA yang berapaan ya? Harddisk. Aduh, gue cari 2 juta 500. Cari yang 1.500.000 aja kali ya. Power supply. SSD kalau dapat bisa nggak? 1,5. 1 juta. Coba gue harga minimumnya 1.500.000. Random banget anjir.
1.500.000. Paling kecilnya tuh paling dikit RX 570 gue dapet nih Radeon. Garansi 1 bulan power color Radeon. Kalau Nvidia R7 370 versus RX 570, menang mana? R7 370, ini RX 570. Coba gue lihat R7 370 berapa FPS nya? 43 FPS nya. Coba gue cari RX 570 GTA 5 FPS 43,0. GTA 5 dapatnya sekitaran nggak beda jauh juga. Coba gue lihat ranking figure rank R7 370 versus RX 570. Ngepet. R7 370 versus RX 570. Menang mana coba? Versus GPU benchmark, coba gue lihat. Tadi sih tulisannya AMD RX 570 116, R7 370. Wah, bagusan RX 570 guys. 59,73 fps, 59,2, 59,3, 59,8. Wah, jauh sih RX 570 sih udah paling bener. Udahlah, kita pakai RX 570 aja guys. Kalau RX 570 yang paling murah segitu. Coba gue cari RX 570 yang paling murah. Yang termurah. Tadi dapet gua. Nah, yang termurahnya ini guys. Kita coba cari, lihat gambarnya kayak apa sih. Ya udahlah ya. 1,5 juta ini nggak pakai harddisk, kayaknya nggak pakai SSD deh guys. Pakai nggak ya SSD, murah nggak ya? Masih sisa, belum beli case ya sih, murah aja sih, nggak usah pakai RGB. Buat apa RGB? Dia udah 4 core 4 thread. Ini dia, gue belum lihat spesifikasinya ya. Enggak, apa motherboard mah. Motherboard sebenarnya kalau bisa yang bagus sih. Untuk di budget gua asli. Jadi gue tentuin mending pakai Astrok juga K310. Kuat gak ya motherboardnya ya? Buat RX 570 ya? Kuat lah ya. Gue harus cari tahu juga nih. Ayo sih, coba gue baca dulu deh. Coba kita cari dulu guys infonya guys. Kita mesti baca detail juga, nggak boleh asal beli-beli gitu. Makanya lu orang tuh kenapa ada yang baru beli sebulan komputer udah rusak, karena lu nggak hati-hati kalau beli barang gitu. Mesti baca dulu kekuatannya. Ini barang kompatibel nggak, kuat nggak sama lu punya VGA gitu. CPU dia Intel, masih cukup sih. Memori, RAM-nya dia jalan grafik support Intel, DirectX 12. Wah, ini sih udah pasti kuat sih. NVIDIA desktop super 4K ultra, kuat motherboardnya ini. Dia di 2000, dia bisa jalan di 2400 MHz. Oke, RAM gua 2400. Udah, berarti udah nggak ada persoalan dari segi motherboard. Berarti gua tinggal baca-baca doang nih dari segi VGA-nya doang nih. VGA-nya keren atau enggak nih, gue mesti baca-baca juga. Dia 4 GB ya. Oke, dia dari brandnya Power Color. Not bad. Radeon RX 570 4 GB DDR5. Wih, gila satanis aja. Bisa main virtual, bisa Battlefield, Radeon Child of Improving Power Efficiency. Bisa naik ke 30%, lowering frame time-nya 20%. Gue belum gitu paham sih. Dia lebih fokus di mana nih? Performance sama stability. Oke.
GDDR5, AMD DirectX 12, Windows 10 support. Oke lah ya, bisa 4K segala macam. Oke, nggak ada persoalan. Berarti kita tinggal fokusin di prosesor udah, motherboard, VGA, RAM, hard disk, SSD dapet sih. SSD cari yang berapa ya SSD ya? 240 GB kali ya. Glowing SSD lah biar cepet. Sisanya nggak bisa SSD. Wah, SSD cari yang murah aja dulu deh. Pakai yang murah aja. Ini kelas Neo. Udah inilah ya, tinggal 300.000 nih. Nah, ini kayak sih pas nih guys, bisa 300.000 nih guys. Semoga ya 300.000. Red Max 300.000 tuh cuma ada air-cool 350 watt. Nanti gua harus buka power supply kalkulator. Oke, sip. Yang dari Cooler Master aja deh. Cooler Master kayaknya lebih efisien ya. Apaan sih? Make a selection. Gua pakai Intel, habis itu gua pakai LGA 1151, habis itu gua pakainya Core i3 9100F. 9100F sip. Sesuai kan ya? 9100F. Oke. Motherboardnya gue pakai Mini ATX ya. Gue mesti tahu juga nih. ATX nya sih. H310 CN HDV. Itu dia ATX atau ATX ya. Oh, micro ATX dia micro ATX sip. Gua pakai GPU, gua pakai AMD RX 570 satu. Ngapain pakai kayak, kalau dua tuh namanya Crossfire, kalau Nvidia itu namanya, aduh gue lupa lagi. Kalau yang AMD kan Crossfire, kalau yang Nvidia namanya apa ya? Kalau Nvidia ya single, aduh gue lupa. Bodoh ah. Apa ya? Dual VGA Nvidia. Namanya apa ya? Aduh, kepikiran lagi. Nvidia. Ntar gue cari deh. Fokus dulu. Abis itu RAM-nya 8 GB DDR4. 2 berarti 4 GB. Iya, 2 RAM-nya 2 kali 4 ya, jadi DDR. SSD gue pakai yang 120 GB satu. Hard disknya gue pakai yang normal aja, yang paling yang 5400 rpm satu. Optical drive gue nggak pakai, non installed. Jadi di sini ini udah. Oh, jadi ini guys, jadi langsung di recommended power supply. Weighted apa nih? Pokoknya 308 watts. 308 watt berarti gue cari yang 300-an watt aja ya, 350 watt ya. Coba gue cari lagi yang 308 watt, jangan 350 watt sama 500. Di sini recommendednya pakai 308 watt. Nggak salah ya. Ini gede loh. Oke lah ya. Tapi dari website-nya Power aja, dari Cooler Master langsung. Micro ATX Intel sama kok, AR570 4 GB dual channel, satu hard disk, satu SSD. Kalau ada tuh SSD dapatnya 308 watts. Ya udahlah. Aduh, tapi lebih dikit 65.000 boleh sih dapat yang bronze. Buset, 350 watt aja dapat, ada yang sampai 832.000, itu juga bronze malah. Kayaknya gue bakal pakai yang ini deh. Coba gue cari yang di Intel Alliance coba. Dia udah bakal plus bronze.
boleh sih nih. Coba gue lihat. Ya bedanya 65.000, cuma beda 65.000, nombok dikit gak apa-apa sih. Yang ini 80% doang, nggak ada plusnya doang gitu. Masih mending. Jadi urutannya gini guys, 80% yang pure doang, bronze, silver, gold, platinum, titanium. Yang gue baca sih gitu ya, yang gue baca. Ya udahlah, gue nombok dikit 65.000 lah ya guys ya. Cincai lah 65.000 bro. Gila Cina banget jancuk. Oh iya, belum casing. Kalau pakai kardus, bagaimana cara pakai kardus ya rakit kayak gini ya? Gue belum. Oh iya, gue nggak tahu ah. Casing cari yang murah aja lah, pakai Simbada aja lah. Mana Simbada? Simbada. Segotep juga bagus, Segotep murah, Segotep meriah. Dengan mini ATX bro, 200.000 udah ada power supply. Enggak lah, gila, RX570 pakai power supply bawaan meledak. Jadi nggak pernah sesuai pas loh. Kalau gue merakit PC 5 juta pasti lebih 200.000, lebih 300.000, selalu begitu. Ya udahlah, ini lah. Tuh kan lebih lagi 265.000. Susah banget kalau mau yang 5 juta pas tuh pasti yang di 4 jutaan jatuhnya. Monyetnya gue nggak pernah dapat yang pas 5 juta tak gitu loh. Ini tapi udah 4 core 4 thread, motherboard udah ASRock, mini ATX, VGA-nya RX570. Ntar nih guys, gue save dulu ya guys ya. Ini 380 watt saya emang di sini juga. Jadi gue pakai 380 watt juga. Nih guys, jadi ini rakitan buat 5 juta kalau lu orang tuh mau pakai Intel ya guys ya. Ini versi harga tahun 2020 akhir tahun. Ini lu lihat ya, pelan-pelan baca. Lu catat aja. Kalau merasa ini lu frog dengan editan. Dengan racikan kayak gini, tapi kalau lu mau VGA yang lebih bagus, kayaknya sih duitnya kurang sih bro. Kalau enggak lu beli bekas aja. Misal lu mau RX 580 atau lu mau GT 1660 Ti gitu, lu beli bekas bro, pasti dapet kok. Tapi hati-hati juga kalau beli bekas, takutnya nyesel gitu. Kalau saran gue sih, kalau lu ngerti banget ya lu beli bekas gak apa-apa. Kalau lu merasa lu ragu-ragu ya lu beli baru aja mending gitu sih. Tapi menurut gue ini game coba kita cari ya guys ya, Core i3 9100F plus RX 570 udah oke sih menurut gue sih. Core i3 9100F RX 570 yang berapa GB ya gue ya? 4 GB. Udah oke sih guys, ini budget 5 juta. Ini main Red Dead Redemption FPS-nya sampai 65. Dia 4000 MHz, CPU powernya oke lah ya. Kita fokus di FPS-nya aja guys ya. Dia 65. Fortnite bisa tembus sampai 172 FPS. Itu versi ini yang 900p guys. Ini 900p. 93 ya. Yang tadi itu apa? Tadi 100 FPS semua. Oke, Suku Asli 100 FPS lebih, PUBG kompetitif 89 FPS. FPS Everscan 109 FPS. Wah, tinggi loh ini. 120. Ini kompetitif, ini yang ultra. Coba kita lihat GTA 5 coba. GTA 5 biar ketahuan. GTA 5 aja. Mantap sih ini. Core i3 9100F RX 570. Oke, sip. FPS-nya D3, D11, pakai direct 11 dia. CPU 61%, dia pakan kerjanya GPU. Persen, RAM time. Ini termasuk valuable banget sih, gila 5 juta nih dapat kayak gini sih udah oke lah ya. Jadi kayaknya lu orang kalau rasanya buat main game gitu-gitu kayaknya sih udah nih racikan gua sih recommended banget guys. Lu lebihin dikit 300.000 lah buat pegangan aja kalau tiba-tiba ada di luar dugaan lu gitu. So kayaknya udah ya guys ini racikan budget PC 5 juta. Nih lu lihat dulu, gua kasih waktu 10 detik aja. Lu lihat CPU-nya udah.
Lu bisa foto nih CPU-nya, motherboard-nya, memorinya, RAM-nya, VGA-nya. Habis itu kita ke hard disk-nya guys. Hard disk-nya, SSD, power supply sama casing-nya. Totalnya 5.265.000. TDP-nya 308 watt, jadi gue lebih dikit 350 watt. Jadi totalnya 5.265.000. Dia udah 80 plus yang bronze ya guys ya. Alliance Gaming menurut gua recommended juga sih, salah satu power supply juga yang bagus sih daripada bawaan casing. So lu lihat lagi sekali lagi guys, dia hard disknya, SSD-nya, power supply, casing, prosesor, motherboard sama RAM. Jadi kayaknya gua udahin dulu videonya. Gua harap video ini bermanfaat buat lu orang sih, itu aja sih. So thank you ya yang udah nonton ya. Thank you aja yang udah nonton, makasih. See you in next video, thank you.